selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ada kekuatan baru yang Tuhan beri bagi kami melakukan setiap kehendak dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Hari ini di jam ini kami ada di hadirat, kami ada untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, dan menyembah Tuhan yang besar ini. Saat ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, berbicara bagi kami, mengajari kami, membimbing kami, agar kami memahami setiap maksud Tuhan, setiap rencana Tuhan dalam hidup kami selama kami ada dalam dunia ini. Segala kekuatan yang berusaha untuk mengalihkan konsentrasi kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang bertahta di tempat ini dan membawa kami untuk menikmati firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, Amin. Salam. Ada sukacita di hari ini? Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa jika kita bersama Allah, bersama Yesus, pasti ada sukacita. Karena Yesus memberikan Roh kepada kita untuk menghibur kita dalam situasi apapun. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang 8 dan jemaat Tuhan, saudara sekalian, ayat yang ke-9 kita saling bergantian hingga ayat yang ke-14. Ayat yang 8, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala-bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Dalam bacaan kita di hari ini saya memberikan judul Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Mengapa Yesus dikatakan Juru Selamat? Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, saya ingin kita melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Perikop sebelumnya, sebelum perikop ini, kita melihat di sana ada perintah Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus. Di sana dikatakan di seluruh dunia, karena memang kekaisaran pada waktu itu berkuasa atas seluruh dunia. Yang
Agustus itu. Memang itu adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada kaisar. Kita lihat di situ kondisi pada waktu itu adalah berhubungan dengan dunia sedang sibuk mengurus apa yang harus mereka kerjakan pada waktu itu. Setiap orang dituntut, diperintahkan untuk datang ke tempat masing-masing untuk mendaftarkan diri. Termasuk salah satunya adalah Yusuf dan Maria. Kalau kita melihat jarak, di search mungkin di Google kita akan melihat di sana, rupanya antara Nazaret dan Bethlehem cukup jauh. Diperkirakan 110 sampai 120 km. Ya, pada waktu itu kendaraan apa yang digunakan? Transportasi apa yang digunakan oleh Yusuf dan Maria? Dalam kondisi Maria sedang hamil tua. Berarti berat perjalanan itu. Tapi mereka dipaksa terpaksa untuk melakukan perjalanan itu karena ini adalah perintah kaisar. Ya, kalau sekarang di hari-hari ini berhubungan dengan COVID, kita juga wajib mengikuti protokol kesehatan. Ini jaraknya jauh, jadi tidak pakai masker. Ya memang itu bagian dari ketidaktaatan. Sekarang di masa ini pun ada kesibukan setiap orang mengurus aktivitasnya, mengurus pekerjaannya, mengurus bisnisnya. Yang karyawan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hampir sama situasi hari-hari ini berhubungan dengan situasi waktu itu. Tapi jangan sampai karena situasi hari ini membuat kita untuk lupa datang kepada Tuhan. Lupa bahwa kita adalah milik Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa Maria pada waktu mau melahirkan rupanya tidak ada tempat untuk melahirkan bayi Natal itu, untuk lahirnya juru selamat itu. Tidak ada tempat. Tempat satu-satunya adalah tempat yang jauh dari yang baik, yaitu di kandang itu. Apakah Yusuf ini orang kurang mampu? Oh tidak. Karena Yusuf adalah keturunan Daud, keturunan raja. Seharusnya semua bisa dipersiapkan. Tapi kondisi waktu itu tidak. Semua orang mengurus pribadi masing-masing sehingga sampai tidak ada kesempatan untuk melihat bahwa juru selamat akan lahir di tengah-tengah mereka. Bukti apa yang menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat? Kita lihat. Yang pertama adalah saya lihat dari adanya para malaikat. Adanya malaikat yang memberitahukan tentang Yesus. Kita tahu bahwa bagaimana proses sampai lahirnya Yesus itu adalah karena kuasa Allah, karena Roh Kudus yang bekerja tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Hanya Maria, rahimnya mau dibilang dipinjam untuk lahirnya juru selamat, sehingga sama seperti manusia pada umumnya. Bagaimana kita bisa mengenal
juru selamat itu. Memang Roh Kudus yang bisa memberikan penerangan itu untuk kita mengenal. Kalau lihat dari ayat 1 sampai ayat 7, di situ memang tidak ada yang mengenal. Hanya malaikatlah yang memberitahukan kepada para gembala itu tentang Yesus yang lahir itu, juru selamat yang dilahirkan itu. Dan inilah yang menjadi bukti. Malaikat sudah memberitahu kepada mereka, para gembala di malam itu, tentang bayi Natal itu. Amin. Dan lihat, para gembala untuk membuktikan pemberitaan yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka, mereka datang kepada tempat kejadian di mana anak itu dibaringkan. Dalam ayat yang ke-15, setelah malaikat menampakkan diri kepada para gembala, dan setelah itu mereka pergi untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Saya mengatakan bahwa ini bukti yang benar karena apa yang disampaikan itu terbukti di tempat kejadian, tempat peristiwa itu, di kandang itu, seperti apa yang disampaikan oleh para malaikat. Dari sisi spiritual, roh, ada yang menyaksikannya. Dari sisi fisik, manusia juga menyaksikannya. Sehingga saya mengatakan bahwa ini benar pemberitaan itu. Yesuslah juru selamat itu yang lahir ke dalam dunia. Memang, nah ini juga bagian dari, kalau diperhatikan, bagaimana dari yang Maha Kudus turun ke dalam dunia yang berdosa itu. Ini juga tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena Allah yang kudus tidak bisa masuk ke dalam dunia yang berdosa. Tapi Allah melalui Yesus dikerjakannya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa itu. Untuk menunjukkan jalan yang benar itu kepada setiap orang. Dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, setiap orang yang berkenan kepadanya. Berarti di sini perlu ada, ya, kata berkenan itu harus diperhatikan. Berkenan berarti berhubungan dengan bagaimana menanggalkan semua yang kurang berkenan untuk memakai yang berkenan sehingga layak di hadapan Allah. Karena memang orang yang bisa melihat, menyaksikan bayi Natal itu, mereka juga adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Situasi waktu itu, para imam, mereka tahu nggak? Mereka tahu tertulis dalam Alkitab bahwa akan lahir seorang anak laki-laki di Bethlehem. Tahu. Tapi kenapa saat itu tiba mereka tidak tahu, malah mereka bertanya-tanya. Jadi dibaca selanjutnya berhubungan dengan adanya orang Majus, mereka panggil dan ditanyain, interogasi, di mana dia akan dilahirkan. Yang belajar berhubungan dengan Alkitab tentang nubuatan yang akan digenapi itu dipahami benar oleh para imam itu, tapi mereka sendiri, saya katakan, mungkin sibuk ngurus itu, ngurus ini, atau termasuk mereka juga sibuk untuk mendaftarkan diri. Karena didaftarkan berarti memang itu berhubungan dengan politis, berhubungan dengan kekaisaran itu, mengetahui kekuatan militer mereka, bisa juga berhubungan dengan mengetahui nanti ada upeti yang masuk ke dalam kerajaan akan makin besar. Dan di sini juga memang benar bahwa Yusuf dan Maria
mendaftarkan diri berarti mendaftarkan juga bagian dari harta atau jumlah jiwa yang ada pada mereka. Jadi ada banyak hal di situ terjadi, dan itu berhubungan dengan kesibukan manusia pada waktu itu, sehingga mereka tidak bisa mengenal bayi Natal yang lahir. Tapi hari ini, saat Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukalah hatimu agar bayi Natal itu lahir di hatimu. Karena itulah yang akan memberikan damai dan memberikan kesukaan bagimu. Bukan kesukaan hanya hari ini, tapi kesukaan di hari yang akan datang. Mempersiapkan kita untuk hidup bersama-sama dengan Yesus di tempatnya nanti, saat semua berakhir dalam dunia ini. Kita akan kembali ke tempat, ke rumah yang disiapkan oleh Bapa bagi kita melalui Yesus yang adalah juru selamat itu. Amen. Percayalah, jangan ada keraguan di hatimu, karena banyak bukti. Hanya 2 yang saya tunjukkan di hari ini, tapi di Alkitab ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dan disaksikan oleh malaikat dan disaksikan oleh manusia yang diwakili oleh para gembala pada waktu itu. Dan mereka setelah menyaksikan benar kata malaikat kepada para gembala itu, mereka pulang dengan sukacita karena berjumpa dengan bayi Natal itu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami, menyingkapkan semua yang tersembunyi bagi kami di hari ini. Dan biarlah apa yang kami dengar di hari ini, Tuhan, Engkau tanamkan dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga dimanapun kami berada, kami mengingat bahwa bayi Natal itu, yaitu Yesus Juru Selamat itu, biarlah itu tetap lahir di hati kami, sehingga kami bisa menghadapi situasi dan kondisi dunia yang terjadi di hari. Haleluya, haleluya, amin. Bergema dari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
Allah kami, Allah yang kami kenal Terima di kasih. dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Amin. karena Allah yang kudus itu Berdoa. kosongkan dirinya Jabahan untuk turun ke dalam dunia ini, menunjukkan jalan yang benar bagi kami, menerangi jalan kami, sehingga kami tahu kemana kami melangkah menuju ke dalam kerajaan sorga itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dalam ibadah ini, dan biarkan Roh-Mu terus bekerja bagi kami semua dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah di hari ini. Kami mohon Engkau Allah memberkati kami. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua, mulai dari detik ini, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.